Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan Karyawan Lazismu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan atau menunaikan ibadah puasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita juga masih bisa mengikuti kajian kampusmu sebagaimana biasanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-16 dari kajian kampusmu di bulan Ramadan ini. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang sebuah topik yang berkaitan tentang tuntunan zakat fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, insya Allah topik ini yang kita akan coba kaji bersama dan kita coba dalami 1 jam ke depan di dalam kajian kampusmu ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba lihat di dalam teks keputusan tarjih atau matnu qarori tarjih. Fitri, sebenarnya Majelis Tarjih sudah merumuskan atau sudah memutuskan, yaitu di Muktamar Khususi ke-31 di Yogyakarta tahun 1950. Maka kalau kita lihat teks keputusan secara singkat, maka di sana dikatakan, karena HPT kita ini menggunakan 2 versi, yaitu versi Arab, kemudian versi Latin. Yang di versi Arabnya dikatakan zakatul fitri, ini judulnya. Idza gharabat syamsu akhiri Ramadan, apabila telah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Wa kana laka sa'atun, sedang engkau memiliki kelapangan rezeki. Fa'addi zakatal fitri, maka tunaikanlah atau maka keluarkanlah zakat fitri so'an min ta'amik, yaitu 1 sok atau sebanyak 1 sok dari bahan makanan engkau. Qabla sholati, sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Idul Fitri, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Tuhratan li saumik, kemudian dijelaskan aspek spiritualitas dari
zakatul fitri itu yaitu sebagai pensuci dari puasa kita. Wa tu'matan lil masakin, kemudian juga disebutkan tingkatan sosial yang berupa solidaritas kita kepada fakir miskin, sehingga di sana dikatakan tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu digunakan sebagai atau untuk makanan orang-orang miskin. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pentasarufannya atau pada masrifu zakatil fitri, di sana dikatakan badir bisorfi zakatika badir bisorfi zakatika ala mustahiqiha athamaniyah. Bersegeralah kamu untuk mentasarufkan zakat engkau atas 8 golongan yang berhak menerima zakat. Illa zakat al-fitri, kecuali zakat fitri. Fasrifha, maka tasarufkanlah ia, maksudnya zakat al-fitri, alal fuqara'i wal masakin, atas orang-orang fakir dan miskin. Wala ba'sa an tu'ajjila bi ikhrajiha qabla awaniha, dan tidak mengapa engkau mensegerakan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum waktunya. Nah, ini teks keputusan zakat fitri yang kita temukan di putusan Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1950. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ini versi Latinnya, karena sudah saya terjemahkan dengan terjemah bebas tadi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa dibaca sendiri, atau paling tidak kita sudah memahami maksud dari teks keputusan tadi yang berdasarkan versi Arabnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kemudian yang penting untuk kita pahami, yang pertama ketika kita membahas zakatul fitri, yaitu tentang definisi zakatul fitri itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan zakatul fitri? Maka zakatul fitri itu juga bisa disebut sebagai shadaqatul fitri. Karena sudah kita pernah bahas bahwasanya kata sodakoh itu maknanya luas. Tidak hanya suatu harta, tetapi juga bisa bersifat non-material, dan tidak hanya bersifat sunnah, tapi juga wajib. Ini sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tentang fadhailul a'mal. Sehingga kalau disebut shadaqatul fitri, yang maksudnya zakatul fitri, sedekah yang sifatnya itu wajib. Nah, kemudian kenapa kok disebut zakatul fitri? Zakat, ya sebagaimana yang kita pahami gitu. Kemudian yang kedua ada istilah fitri. Fitri itu sama dengan kata Idul Fitri. Id itu hari perayaan. Al-Fitri itu maksudnya apa? Berbuka. Nah, kenapa kok zakat ini dihubungkan dengan al-fitr yang artinya berbuka? Karena kewajiban zakat fitri ini kita bayarkan ketika kita sudah berbuka setelah selama 1 bulan Ramadan kita menjalankan puasa. Nah, sehingga salah satu bentuk peningkatan spiritualitas kita untuk mengakhiri ibadah puasa dengan kita kembali dalam keadaan normal, yaitu kita makan dan minum di siang hari. Kita sudah tidak lagi menjalankan apa yang disebut dengan al-imsak, menahan diri, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Maka zakat yang kita tunaikan itu disebut sebagai zakatul al-fitri, yaitu zakat
yang dihubungkan dengan berbuka. Ya, karena ketika kita membayar zakat fitri, kita akan mengakhiri dari puasa Ramadan kita. Sebagaimana juga disebut Idul Fitri. Kenapa kok disebut Idul Fitri? Ya karena perayaan atau Id ini dihubungkan dengan berbuka setelah kita menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, zakatul fitri disebut juga sebagai shadaqatul fitri. Ya karena di dalam Al-Quran itu ketika Allah bicara tentang zakat tidak selalu menggunakan zakat, tapi terkadang menggunakan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ketika Allah berbicara tentang al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 kategori orang yang berhak menerima zakat, maka digunakan innamas shadaqatu. Sesungguhnya sedekah-sedekah di sini yang maksudnya zakat yang wajib kita tunaikan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, zakatul fitri ini juga terkadang sering disebut sebagai zakatul fitrah. Nah, kalau disebut fitrah, berarti ini dihubungkan dengan fitrah naluri kita, bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi kecuali dilahirkan dalam kondisi kesucian. Nah, seakan-akan nilai filosofinya ketika kita menunaikan zakat fitri atau zakatul fitrah, kalau karena disebut zakatul fitrah, ini sebagai bentuk mensucikan, purifikasi diri kita dari berbagai macam sifat-sifat yang negatif yang ada di dalam diri kita, yang kita coba buang, kita hapus melalui sebuah training spiritual yang disebut puasa. Ya, dan juga istilah zakatul fitrah ini juga bisa tadi dikonekkan atau dikorelasikan dengan apa dalam sebuah hadis bahwasanya zakatul fitri atau zakatul fitrah itu dikatakan juga tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih dari orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tentang makna zakatul fitri. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang zakatul fitri, kapan zakat ini diwajibkan? Maka zakatul fitri pada tahun 2 Hijriah yang menunjukkan periodisasi yang mana Nabi Muhammad SAW sudah melakukan migrasi dari Mekah ke Madinah yang di situ sebagai sering diistilahkan dengan marhalatut tasyrik, yaitu sebuah periode yang banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajaran agama atau syariat-syariat di dalam Islam ini. Yaitu di antaranya zakatul fitri ini yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi persis kayak tahun yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi sebelum diwajibkan zakatul mal. Nah, karena zakat itu secara garis besar bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama zakatul fitri yang berkaitan tentang penyucian diri kita dari berbagai macam sifat-sifat negatif pasca kita menjalankan ibadah spiritualitas melalui ibadah puasa. Kemudian yang kedua zakatul mal, yaitu kita melakukan purifikasi atau penyucian terhadap harta-harta yang kita miliki dari hak-hak orang yang berhak menerimanya, yaitu karena di dalam harta kita itu ada
hak anak miskin, ada hak orang fakir, ada hak orang miskin, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan coba lihat dalil-dalil yang berkaitan tentang kewajiban zakat fitri. Ada beberapa dalil, kita coba pahami secara sedikit demi sedikit, karena nanti dari dalil-dalil ini kita bisa lakukan istinbat hukum atau kesimpulan hukum-hukum yang berkaitan tentang zakatul fitri. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada hadis dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar. Bisa juga dilihat di HPT-nya, karena sebagian besar dalil yang saya kutip di sini ya tetap merujuk pada HPT. Yang pertama dikatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat al-fitri di dalam bulan Ramadan. So'an min tamrin, yaitu satu sok dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, alal abdi, yaitu zakatul fitri itu dibebankan kepada siapa, diwajibkan kepada siapa? Yang pertama, alal abdi, atas budak, wal hurri, dan atas orang yang merdeka, wal dzakari wal untha, dan diwajibkan atas laki-laki dan wanita, was shaghiri wal kabiri minal muslimin, baik kecil maupun besar dari golongan orang-orang muslim. Ya. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sebelum orang-orang pergi mengerjakan sholat. Nah, sehingga kalau dari hadis ini kita coba pahami, paling tidak yang penting untuk kita pahami dulu bahwasanya zakatul fitri itu diwajibkan kepada budak, abd, kepada orang yang merdeka, khur, kemudian kepada laki-laki dan perempuan, az-zakar wal untha, kemudian kepada orang atau anak yang kecil dan orang yang sudah dewasa, as-shaghiri wal kabir minal muslimin. Ini seolah-olah mengindikasikan setiap jiwa dari orang muslim itu dibebankan kewajiban menjalankan atau menunaikan zakatul fitri. Ini hadis yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang kedua juga dari Abdullah ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Nah ini redaksinya sudah dikerucutkan, yaitu ala kulli nafsin minal muslimin, atas setiap jiwa atau atas setiap yang bernyawa dari orang-orang muslim, baik dia hurin merdeka, au abdin atau hamba sahaya, au rajulin au imra'atin, laki-laki atau perempuan, shaghirin au kabirin, yang ia masih anak kecil atau sudah dewasa, so'an min tamrin, kadarnya itu satu sok dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Ya, karena tamar atau syair, kurma dan gandum itu merupakan
makanan pokok yang dikonsumsi di zaman Rasulullah dan juga sampai sekarang di negeri-negeri Arab. Ini hadis yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi dijelaskan bahwasanya zakatul fitri itu diwajibkan ala kulli nafsin minal muslimin. Diwajibkan atas setiap orang yang memiliki nyawa atau setiap pribadi dari orang-orang muslim. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat dalil yang ketiga, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min ta'amin. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami mengeluarkan zakatal fitri. Ya, ketika kita membaca hadis dari sahabat yang menggunakan kata kami, ini menunjukkan hadisnya itu fi hukmil marfu'. Jadi hadis mauquf, hadis yang sampai pada sahabat, perkataan, perbuatan sahabat. Jadi di sini konteksnya apa? Perkataan Abi Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan perbuatan sahabat, tetapi ini fi hukmil marfu', memiliki indikator hadis ini sampai kepada Rasulullah karena sahabat menggunakan kata nahnu. Kunna nukhriju zakatal fitri. Kami mengeluarkan zakatal fitri so'an min ta'amin, satu sok dari makanan pokok, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum, au so'an min tamrin, atau satu sok dari kurma, au so'an min akidin, atau satu sok dari akid atau keju, au so'an min zabibin, atau satu sok dari zabib atau dari kismis. Nah, ini makanan-makanan yang biasa dikonsumsi di Timur Tengah, yaitu tamer, gandum, kemudian keju, dan juga kismis. Ini menjelaskan tentang kadar zakat fitri dan makanan-makanan yang digunakan sebagai zakatul fitri. Ini menurut keterangan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang keempat yang perlu kita pahami yaitu hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah itu memfardukan zakatal fitri ini, yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas spiritual melalui pembersihan diri. Minal lagwi wa rafath, dari perkataan yang sia-sia dan kotor. Wa tu'matan lil masakin, wa tu'matan lil miskin, dalam riwayat yang lain juga wa tu'matan lil masakin. Ini berarti apa? Berbicara pada tingkatan sosial bahwasanya zakat fitri itu sebagai upaya solidaritas kita, bagaimana kita memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fayya zakatun maqbulatun. Ini menjelaskan apa waktunya. Siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum menjalankan sholat id, maksud idul fitri, maka dia disebut zakatun maqbulah, zakat yang diterima. Tapi man addaha ba'da sholati faya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id, faya sadaqatun minas sadaqat, maka dia sekedar sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Nah, ini keterangan dari hadis Ibnu Abbas.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 4 hadis ini yang kita akan jadikan acuan bagaimana kita melakukan istimbat atau penggalian hukum yang berkaitan tentang zakatul fitri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti bisa masih ingat poin-poin yang disebutkan di dalam 4 hadis tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita katakan bahwasanya zakatul fitri itu wajib. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri itu? Maka yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri itu yaitu orang yang mampu membayarnya. Jadi siapa saja yang mampu membayarnya, ya berarti orang mampu membayar itu orang yang memiliki kelapangan rezeki. Atau menurut redaksi putusan tarjih itu, di sana dikatakan wa kana laka sa'atun, dan engkau memiliki kelapangan rezeki. Baik laki-laki, perempuan, dewasa, dan juga anak-anak. Kita coba lihat tadi bahwasanya orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu adalah orang mampu yang membayarnya. Yang pertama, berdasarkan firman Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan orang yang bisa atau mampu memberikan nafkah menurut kemampuan. Dan liyunfiq, ini kata infak ini juga terkadang dihubungkan dengan apa yang kita kenal dengan zakat itu. Berarti orang yang mampu itu hendaklah apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Karena dikatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Nah, sehingga ayat ini merupakan perintah umum kepada orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya termasuk zakatul fitri. Nah, sehingga dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya zakatul fitri itu diwajibkan atas orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki atau orang-orang yang mampu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita katakan tadi yang kedua, orang yang mampu membayar atau yang memiliki kelapangan rezeki itu, baik dia laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak. Nah, ini dalilnya apa? Yaitu dari hadis Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Umar yang sudah kita baca tadi, yang menyatakan bahwa zakatul fitri itu diwajibkan, dikatakan ala kulli nafsin minal muslimin, atas setiap jiwa dari setiap orang yang muslim, baik dia abd, sudah kita baca hadisnya, bisa dilihat lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik dia abd, yaitu orang yang budak, al-khur, orang yang merdeka, adzakar wal unta, laki-laki dan perempuan, as-shaghir wal kabir, yaitu yang masih kecil atau sudah berusia dewasa. Kemudian ala kulli nafsin minal muslimin, atas setiap jiwa dari orang muslim. Nah, sehingga orang-orang yang dijelaskan di dalam hadis ini diwajibkan untuk mengeluarkan apa? Zakatul fitri. Maka zakat fitrah atau zakatul fitri yang mana kita coba pahami bahwasanya dalam zakat fitri orang yang berkelapangan itu maksudnya apa? Orang-orang yang dzu sa'atin tadi, yaitu orang yang pada malam hari raya Idul Fitri memiliki kelebihan
dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Misalnya seorang laki-laki ketika dia memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yaitu apa? Makan untuk Idul Fitri, pakaian, itu, kemudian juga pakaian untuk istri. Nah, ketika dia apa? Memiliki kelebihan dari kebutuhan dia di hari Idul Fitri, ini dia disebut sebagai orang yang dzu sa'atin, memiliki apa? Kelebihan. Yang harus ia lakukan membayar zakatul fitri untuk dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian jika hartanya itu masih lebih, dia diwajibkan membayar zakat fitri untuk istrinya dan anak-anaknya. Karena istri dan anak itu berada di tanggungannya. Dia wajib apa? Menafkahi. Sehingga berawal dari dirinya sendiri, kalau ada hartanya yang lebih, dibayarkan untuk istrinya, kemudian anaknya, dan seterusnya. Dan bagaimana kalau misalnya apa? Orang yang tidak mampu menafkahi apa? Tadi tidak mampu menafkahi atau tidak mampu mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya atau istrinya, ya kembali tadi. Ya berarti dia cukup apa? Mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya sendiri. Karena kemampuannya semacam itu. Berarti levelnya, apa urutannya semacam itu. Nah kemudian bagaimana ini sebuah kasus? Kalau anak yatim piatu atau anak-anak miskin yang berada di panti asuhan, apakah misalnya pengurus panti asuhan itu wajib membayarkan zakat fitrinya atau tidak? Maka di dalam fatwa tarjih dijelaskan panti asuhan itu kan sebenarnya biaya operasionalnya secara umum itu kan apa? Berasal dari sumbangan dari masyarakat. Dan terkadang di kasus panti asuhan itu tidak selalu bisa membayarkan zakat fitri atau tidak memiliki uang untuk membayar zakat fitri kepada apa? Kepada anak-anak yatim piatu yang diasuhnya. Maka ketika panti asuhan tidak memiliki dana atau modal untuk membayar zakatul fitri kepada anak-anak yang diasuhnya, maka ya anak-anak yatim piatu yang berada di tidak perlu untuk dibayarkan apa? Zakat fitrinya. Nah, karena kembali ke tadi, kalau pengasuh panti asuhan itu tidak punya modal untuk membayarkan zakat fitri, sedangkan dana operasional dari panti asuhan itu kan secara umum berasal dari sumbangan masyarakat. Dan ketika tidak memiliki kemampuan, ya berarti tidak perlu untuk membayarkan apa? Zakat fitri anak-anak panti tersebut. Nah, bagaimana kalau mampu? Nah, kalau mampu ingin membayarkan ya tidak apa-apa. Tetapi ketika tidak mampu, ya tidak apa-apa karena apa? Tidak termasuk apa? Kan karena tadi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berarti pada konteks ini panti asuhan belum bisa dianggap sebagai yang memiliki kelapangan sehingga sanggup membayar apa? Zakat fitri kepada anak-anak asuh yang berada di panti tersebut. Ini kalau konteksnya pada panti asuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
kadar zakat fitri yang dibayarkan itu berapa? Ini penting juga untuk kita juga pahami. Maka dari 4 hadis yang sudah kita paparkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap orang atau tiap-tiap nafas jiwa tadi, yaitu minimal 1 sok. Karena kalau kita lihat tadi, misalnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakat al-fitri so'an min ta'amin, au so'an min syair, au so'an min tamrin, au so'an min akid, au so'an min zabib. Ini berarti bicara tentang sok. Kemudian, ya ini menurut keterangan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian hadis Abdullah Ibnu Umar juga. Maka di sana dikatakan so'an min tamrin au so'an min syair. Nah, intinya dari hadis-hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya kadar zakat fitri yang wajib untuk dibayarkan itu 1 sok untuk ala kulli nafsin, atas 1 kepala atau 1 jiwa. Nah, berupa apa? Tadi kalau kita lihat kan so'an min to'amin, makanan pokok. Ya, kalau makanan pokok, kalau berdasarkan hadis tadi yang menggambarkan makanan pokok yang ada di zaman Rasulullah, itu kan tamar, korma, syair, gandum, kemudian akid, keju, kemudian zabib, kismis. Yang secara umum ini kan tidak populer di tempat kita. Nah, sehingga kalau konteksnya kita yang berada di Indonesia, ini ya beras itu. Karena beras itu makanan pokok. Atau juga zakatul fitri itu bisa dibayarkan berupa uang. Yaitu uang seharga makanan pokok tadi. Ini. Seharga makanan pokok tadi yang jumlahnya 1 sok tadi. Nanti kita coba lihat 1 sok itu berapa. Jadi kalau dalam pandangan Muhammadiyah, ini kita diberikan 2 opsi. Yang pertama, zakatul fitri itu bisa berupa makanan pokok. Ya, makanan pokok berarti kalau kita ya beras. Yang kedua, kita juga bisa membayar dengan uang. Nah, ini. Jadi dua-duanya boleh. Ya, soalnya konteks modern itu ada pandangan di selain mazhab Abu Hanifah itu sebenarnya nggak boleh zakat fitri itu dengan uang. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh. Dan pandangan Imam Abu Hanifah ini lebih kontekstual dalam zaman modern. Karena tidak semua orang miskin itu butuh beras dalam konteks modern. Nanti jenengan mengeluarkan zakat fitri berupa beras kepada orang miskin. Yang ia butuhkan bukan beras sudah cukup mungkin. Yang ia butuhkan uang supaya dia bisa beli lauk pauk yang lebih bergizi dan lebih lezat, misalnya daging. Ya, nanti jenengan kasih zakat fitri berupa beras, kemudian sama mereka juga dijual, diuangkan. Nah, sehingga dari sini pandangan tarjih lebih bersifat fleksibel. Dalam konteks modern, zakat fitri itu boleh makanan, boleh uang. Nah, kalau jenengan mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang sesuai dengan sesuai dengan konteks. Zakat fitrinya itu mau dikasih siapa kan itu. Ya kalau masyarakatnya kira-kira lebih membutuhkan uang ya lebih baik uang. Kemudian kalau kira-kira lebih membutuhkan
Makanan pokok beras ya lebih baik beras. Ya tergantung kondisi yang mana kita berada di tempat itu. Yang intinya keduanya adalah apa? Boleh. Dan kalau kita lihat di dalam keputusan tarjih tadi, maka dikatakan fa'addi zakatal fitri so'an min to'amik. Maka keluarkanlah zakat fitri sebanyak 1 sok dari bahan makananmu. Qabla sholah, sebelum sholat id. Berarti dari sini kadar zakat fitri yang wajib kita bayarkan itu 1 sok. Nah kemudian 1 sok menurut tarjih itu berapa? Yang 1 sok itu sama dengan 1/6 liter Mesir. 1/6 liter Mesir itu sama dengan 2167 gram. Nah ini menggunakan standar gandum atau berat gandum. Tetapi apabila di suatu daerah makanan pokoknya itu lebih berat daripada gandum, misalnya beras. Beras ini kan beratnya lebih berat daripada gandum. Maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut. Nah, sehingga di dalam pandangan majelis tarjih untuk kehati-hatian atau ikhtiyatian itu digenapkan menjadi 2,5 kilo atau 2,5 kilogram. Yang mana ini beratnya kalau kita lihat daripada gandum yang ada di Mesir itu cuma berapa? 2167 gram. Nah sehingga 1 sok itu kan maka jenengan bisa lihat di HPT-nya, maksudnya di zakatul fitri. 1 sok itu kurang lebih 4 kati atau 2,5 kilogram. Karena 1 sok itu kan 4 mud. 1 mud itu 6 ons. Bisa juga dibaca di tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Nah ini dalam pandangan tarjih. Ya meskipun ada pandangan di luar tarjih yang berkembang, konteks sekarang itu zakatul fitri itu ya 3 kilo, tidak 2,5 kilogram dengan menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Nah itu ya tidak apa-apa kalau jenengan bisa membayar zakatul fitri misalnya sebanyak 3 kilo atau lebih dari 3 kilo pun juga boleh. Ya, tetapi jangan sampai yang 2,5 kilo ini kurang zakat fitrinya. Belum semacam itu, sehingga majelis tarjih ya meskipun dulu itu pernah ada edaran dari PP yang mengatakan zakatul fitri itu 3 kilo. Nah saya cuma lupa itu tahun berapa. Nah kemudian itu kan sebelumnya tetap 2,5 kilogram. Kemudian tahun berapa itu saya lupa, nggak saya cek datanya, belum saya cek. Itu PP pernah mengeluarkan dulu 3 kilo. Nah, kemudian sampai sekarang itu kembali lagi 2,5 kilo karena ini yang umum di Indonesia. Yang intinya kalau ada perubahan perhitungan biasanya disampaikan melalui edaran PP Muhammadiyah. Tapi intinya kalau jenengan ingin membayar 3 kilo karena ekonominya mungkin mapan, ya monggo-monggo saja. Karena inti syariat ini harus dipahami at-taisir. Mempermudah, ini yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yang ada orang, mohon maaf ini mungkin cuma sekedar kritik yang sangat soft. Ada orang yang bilang zakat fitrah harus 3 kilo, pokoknya 3 kilo.
Ya, jangan dipahami semacam itu saja, tapi harus dipikirkan bagaimana nasib orang-orang yang mungkin secara ekonomi susah. Nah, ini kan harus dipahami juga. Nah, sehingga 2,5 kilo ini masih dipahami oleh majelis tarjih. Ya meskipun mungkin yang lain mengatakan 3 kilo, tapi majelis tarjih ya masih tetap 2,5 kilo. Tapi kalau mau digenapkan 3 kilo biar pas dan tidak khawatir, tidak ragu, ya tidak apa-apa gitu. Karena intinya kadar zakatul fitri dalam fikih itu disebut takdirian. Takdirian itu dikira-kira. Sehingga bisa jadi perhitungannya itu berbeda. Tapi intinya ya satu sok. Cumanya melihat satu sok itu berapa. Beda dengan kalau istilah fikih disebut tahdidian. Kalau tahdidian itu harus pasti. Tidak boleh berbeda. Nah, karena disebut takdirian hanya menggunakan perkiraan sehingga perbedaan di dalam perhitungan itu wajar-wajar saja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat selanjutnya orang yang berhak menerima zakatul fitri. Nah, secara umum orang yang berhak menerima zakat itu kan al-asnaf ats-tsamaniyah itu. Yaitu 8 kategori orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam firman Allah itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Tetapi dalam konteks zakatul fitri itu ada skala prioritas atau ada aulawiyah. Yaitu skala prioritasnya dikedepankan kepada masakin, kepada orang-orang yang miskin. Karena ini sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam redaksi hadis Ibnu Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW memfardukan zakat al-fitri tuhratan lis-shaim sebagai pensuci orang yang berpuasa minal lagwi wa rafath. Kemudian juga di sana dikatakan wa tu'matan lil miskin atau wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberi makan orang miskin. Nah, meskipun dalam hadis ini disebut miskin atau masakin, miskin ini kan salah satu golongan dari golongan yang 8 tadi. Tetapi berarti ini dipahami oleh tarjih sebagai skala prioritas saja, bukan sebuah kewajiban. Kewajiban itu maksudnya kalau jenengan zakat fitrahnya tidak diberikan orang fakir dan miskin maka tidak sah. Misalnya zakat fitrah diberikan kepada siapa misalnya? Kepada amil atau kepada mu'allaf, kemudian kepada budak, ya sekarang nggak ada. Kemudian untuk ibnu sabil atau fisabilillah, untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan sekolahan. Nah, kalau dikatakan wajib untuk orang miskin ya berarti kalau kita tasarrufkan kepada selain orang miskin maka tidak sah. Itu maksudnya kalau dikatakan wajib. Tapi kalau skala prioritas sebagaimana yang dipahami tarjih, itu tetap zakat fitrah atau zakatul fitri itu diprioritaskan untuk orang-orang fakir dan miskin supaya mereka tidak meminta-minta pada hari Id. Karena hari Id ini kan hari kemuliaan, kemenangan, kegembiraan. Masa hari Id masih ada fakir miskin yang yang meminta-minta di jalan kan itu. Nah, sehingga ini
yang dipahami oleh Tardis juga sebagai skala prioritas. Karena ada kaidah itlaqu al-juz wa iradatul kul. Meskipun hadis ini menyebutkan miskin saja, tapi sebenarnya yang dikehendaki apa? Iradatul kul. Yang dikehendaki semua asnaf saja. Sehingga kalau kita prioritaskan kepada fakir miskin, itu ya cuma skala prioritas itu. Nah, sehingga kalau fakir miskin di hari Id itu tercukupi, ternyata dana zakat fitrah itu masih terkumpul, nanti kita bisa lihat. Dan ini nanti didukung oleh keputusan Munas kita yang ke-31 di Gresik, zakat fitri apabila lebih itu bisa diberdayakan atau dimodalkan di dalam usaha-usaha produktif yang hasilnya itu bisa mengcover kebutuhan orang fakir dan miskin, dan sehingga kita tidak hanya mencukupi orang fakir dan miskin di hari raya saja, di satu hari itu, tapi juga di hari-hari kemudian. Ini yang nanti kita akan coba lihat di pembahasan berikutnya, karena waktunya sudah hampir selesai. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Ini ada sebuah pertanyaan lewat chat room dari Pak Muhtarom. Yang pertama, apakah zakat di sekolah sebagai siswa sudah sah? Yang kedua, seperti apa kriteria amil yang bisa mengelola zakat? Apakah amil di sekolah sifatnya insidental atau momentum Ramadan saja dibenarkan? Yang ketiga, apakah ada istilah mengqadha atau membayar zakat yang tertunda? Zakat fitrah maksudnya. Monggo. Saya juga tanya, Tat. Iya, monggo, langsung. Tadi dalilnya kan bahwasanya zakat itu sebelum sholat Id. Jika setelah sholat Id maka terhitung sebagai zakat, sebagai sedekah biasa. Nah, setelah saya pahami itu adalah untuk si pembayarnya atau orang yang menunaikan. Nah, tapi jika itu yang menunaikan tadi sudah melaksanakan ke masjid, ke sekolahan atau ke lembaga amil zakat, contohnya Lasismu seperti itu. Nah, lembaga tersebut mentasarufkannya setelah sholat Id. Apakah si yang berkewajiban tadi sudah menunaikan atau belum secara hukum? Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada dua orang. Ustaz, monggo. Terima kasih ya atas pertanyaannya, dan saya mulai dari Pak Rudi dulu. Insya Allah isu yang diangkat oleh Pak Rudi itu sebenarnya Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik kemarin, dan materi saya juga secara khusus nanti akan kita bahas dan kita lihat argumentasinya bagaimana. Misalnya tadi ketika zakat fitri itu sudah dibayarkan kepada amil zakat atau misalnya kepada lazismu. Nah, ternyata lazismu karena menerima zakat yang membludak kemudian tidak bisa membayarkannya sebelum sholat tadi kan. Karena man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka dia zakat yang diterima. Kalau setelah sholat kan cuma sedekah. Nah, ketika panitia zakat, misalnya alas itu tidak bisa membagikan sebelum sholat, karena saking banyaknya zakat, gitu. Apakah boleh dilakukan setelah sholat? Nah, kalau dilakukan setelah sholat, apakah zakat yang dibayarkan tadi sah? Nilainya apakah zakat atau sodakotun minas sodakot tadi?
hanya sedekah saja. Nah ini insya Allah materinya menarik dan Bapak Ibu sekalian ya coba diikuti besok, karena dalam waktu yang singkat ini susah untuk menjelaskan secara komprehensif. Tapi intinya dalam pandangan tarjih secara singkat itu sudah diputuskan, dan bahkan zakatul fitri itu ketika sudah mencukupi di hari Id itu untuk mengcover kebutuhan orang miskin, itu maksudnya makanan tadi dan kebutuhan misalnya pakaian, supaya mereka ikut bergembira, ternyata masih ada sisa. Nah sisa ini bisa dimodalkan, kemudian diberdayakan menjadi usaha-usaha yang produktif, dan hasilnya ini dimanfaatkan untuk kepentingan fakir miskin maupun yang lain, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, yang sehingga ini makna esensi dari tadi. Kalau Nabi mengatakan aghnuhum fi hadzal yaum, cukupilah orang miskin di hari raya Id di sini. Nabi kan cuma memprioritaskan seakan-akan satu hari Id itu saja. Nah kalau usaha yang dikembangkan ini, misalnya melalui fatwa tarjih tadi, boleh diberdayakan, boleh dimodalkan sehingga menjadi usaha yang produktif, hasilnya ini bisa digunakan untuk mencukupi tidak hanya di hari Id saja, tapi di hari-hari berikutnya sepanjang tahun. Nah ini yang dicoba dibahas di Munas Tarjih kemarin di Gresik, meskipun belum ditanfid, tetapi mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan besok karena waktu sudah ada. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah besok akan kita lanjutkan. Untuk kajian hari ini kita akhiri cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.